Maghribi itu ya, nanti kalau teman-teman mau lihat di Play Store sudah ada versi 30 juznya ya. Ketik saja Mushaf Al-Muhammadi ya, Mushaf Muhammadi itu yang mempublish dari kerajaan Maroko ya. Nah, itu tulisannya seperti sebelah kiri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Coba kul. Titiknya berapa itu, Bang Izzuddin? Satu Ustaz. Satu. Itu dibaca full atau baca kul? Kul. Baca kul artinya. Harusnya kul ya. Ya. Bukan harusnya, memang dibaca kul. Ya. Ini bacanya kul. Ya. Tidak perlu kata seharusnya. Itu semua kul itu. Kemudian yang alladzi yuwaswisu fi. Fa titik satu di bawah. Ini saya mau menunjukkan apa? Ini saya mau menunjukkan Rasul Usmani tadi. Bahwa Rasul Usmani itu hanya bicara tentang jismul harfinya. Tidak membahas titik. Ya. Tidak ada kaitannya titik. Titik nanti ilmunya bobot. Tidak bagian ilmu rasam. Nah, diskusi sampai ke sana itu belum nyampe kita kadang. Jadi kalau sudah ada kayak begini, perbedaan full titik satu gini, nanti yang beredar adalah hati-hati ada Al-Quran palsu beda. Ya, Al-Quran qofnya titik satu, dibacanya Al-Quran. Pernah ya? Mungkin ada yang pernah beberapa waktu yang lalu yang mempublish seperti itu. Padahal sebenarnya bukan Al-Quran palsu. Yang mempublish saja itu ngopinya kurang jauh gitu ya. Ngopinya kurang jauh. Padahal di Maroko sana ya memang itu yang berkembang. Ya. Itu. Kemudian coba perhatikan juga bagaimana apa namanya pemberian dobat yang lain itu ya. Hamzah wasal. Kadang kita diprotes karena tidak menyertakan kepala ain dan kepala sod. Ya kan? Kalau masalahnya dengan Mushaf Madinah. Coba lihat tuh, ada nggak kepala ain kepala sod di Mushaf Maroko? Nggak ada. Artinya apa? Itu ijtihadiyah semua. Itulah. Ijtihadiyah semua. Ya. Termasuk bagaimana minal jinnati wan nas ya, yang mushaf sebelah kiri yang Maroko hanya kepala sod, itu tanda wakaf hati namanya. Kita masih menggunakan lam alif, shola dan yang lain. Itu juga ijtihadiyah. Artinya dalam satu mushaf itu banyak komponen yang masuk di dalam. Ada nanti ilmu qiraat untuk bacaan. Ada ilmu rasm untuk penulisan. Ada ilmu dhabt untuk tanda baca dan titiknya tadi. Apakah fa titik satu atau dengan titik dua yang dipersepsikan di kita dibaca fa, padahal di sana bacaannya kof. Kemudian belum nanti tanda wakofnya dan yang lain. Jadi banyak perangkatnya itu. Dan mungkin nanti Erki perlu mendiskus tema yang lain ini ya, Bang Sultan ya. Iya, siap. Membedah bahwa ilmu Al-Quran itu tidak hanya tafsir, tidak hanya rasem, tidak hanya dhabt. Mungkin perlu juga didiskusikan pembagian juz itu gimana konfigurasinya. Ya. Awal juz kita juga beda loh. Kemudian istilah juznya, ya, kita sama dengan Saudi ya, pakai juz 1 sampai 30. Maroko tidak mengenal juz, dia menggunakan hizib. Hizib 1, hizib 2, hizib 3, hizib 4 sampai hizib 60. Tapi isinya huwa-huwa. Al-Fatihah sampai An-Nas. Kembali ke takrif awal tadi, definisi Al-Qur'an itu. Jadi perbedaan-perbedaan dari qiraat dan yang lain tidak akan keluar dari situ. Pakemnya sudah selesai. Jadi kalau ada orang-orang belakangan yang mencoba memprotes tentang sejarah kodifikasi Al-Quran, Al-Quran itu ilmu lama. Dia pagernya sudah banyak. Ulum Al-Quran saja coba dilihat. Kalau kita melihat misalkan dari Al-Burhan ya, Al-Burhan itu cabang ulum Al-Qurannya ada 40 ya. Nanti di Al-Itqan, masanya Al-Itqan berkembang menjadi 80. Berkembang lagi nanti di masa Ibnu Aqilah jadi 150. Di dalam Al-Quran. Dan itu sudah beribu kitab ya. Sudah beribu tafsir. Nanti ilmu rasul itu juga banyak itu, produknya juga banyak dan lain-lain. Nah, itu semua adalah bentuk kekayaan ya, turas ya, kaitannya dengan kajian Al-Quran itu. Jadi kembali lagi kalau ada klaim-klaim ya, apalagi mengatakan paling-paling, ini saya kira paling perlu kita kritisi ya. Sejauh mana dasar argumentasinya? Jangan-jangan prematur.
Nah gitu. Nah itu kalau terjadi di kalangan para pegiat ilmu Al-Quran, saya kira ya musibah itu saya kira ya. Jadi kita perlu untuk bersama-sama ya mengedukasi bahwa kembali lagi kalau perbedaan Mus'haf Utsmani itu saya kira harus dikembalikan dalam kerangkanya yang benar, ya, dalam kerangkanya yang benar. Karena di tahun 2014 itu ada seminar juga di Mekah ya. Intinya begini, tentang ide bagaimana menstandarkan Rasul itu satu model. Ya, bisa enggak dibikin rasulnya satu saja, tidak bermadhab-madhab? Jawabannya apa, Bang Izzuddin? Enggak bisa. Orang Afrika itu taunya kof ya titik satu begitu. Mau digebukin bolak-balik ya, bolak-balik itu dia untuk orang awam enggak paham dia. Kul ya begitu, fa itu ya dibaca kul. Itu dobet kan. Toh itu juga tidak bagian dari rasul. Sama dengan orang kita kan. Sudah familiar kof titik dua, menganggap bahwa itu final. Dia tidak tahu bahwa di belahan bumi yang sono itu kof itu bacanya. Nah kayak gitu loh. Saya kira itu juga perlu untuk kita sosialisasikan untuk memberikan edukasi di masyarakat, karena dengan perkembangan yang era digital sekarang, gadget kita itu juga terbuka sekali. Nanti antum buka saja mushaf Maghribi, itu akan keluar yang mushaf-mushaf begini itu. Siapa yang akan menjelaskan kalau bukan kita? Kalau bukan orang-orang yang mempunyai expert perhatian terkait dengan kajian-kajian seperti ini. Saya kira gitu. Masya Allah. Biasa. Kan nambah dikit Ustaz, Insya Allah. Ya, gimana? Berarti untuk konsep kemutawatiran penulisan Al-Quran itu gimana Ustaz? Oh kan biasanya orang-orang talis bertanya konsep kemutawatiran Al-Quran itu hanya sebatas di tilawahnya. Gimana kalau konsep penulisannya Ustaz? Ya, gini, mungkin bukan mutawatiran, ketauqifian ya. Tauqifinya Al-Quran itu kalau menurut penelitian saya itu di tilawah. Bacaan itu. Ya, bacaan ini kan nggak bisa diganggu-gugat. Nah, ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh para ulama. Para ulama ya. Misalkan antum membaca di kitabnya Ibnu Mujahid. Sebenarnya Ibnu Mujahid dengan konsep Kitab Sab'ah itu juga ingin memberikan jawaban kan terkait dengan kritikan-kritikan riwayat yang berbeda itu. Kemudian diteruskan oleh misalkan Ad-Dani ya dalam Firuzul Amani. Kemudian yang populer sampai sekarang itu biasanya Ibnu Jazari ya. Itu di kitab An-Nasyr itu jelas beliau mengatakan bahwa wa kullu ma wafaqa wajhi wa kullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal Qur'an wa hadhihi thalathatu arkan wa haitsu ma yakhtallu ruknun athbiti syududahu law annahu fi sab'ati. Jadi intinya kata Ibnu Jazari itu bahwa untuk menilai sahih tidaknya bacaan itu tidak bisa dilihat dari rosem saja. Tidak bisa dari kaidah bahasa Arab saja. Tidak bisa dilihat dari sanadnya saja. Tetapi harus tiga-tiganya jadi satu. Ya, sanadnya harus mutasil, rosemnya harus usmani, walau ihtimalan, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, walau biwajihin. Makanya yang orientalis mengkritik misalkan wamallahu bighafilin amma ta'malun dan wamallahu bighafilin amma ya'malun, ya'malun dan ta'malun. Itu kan beda katanya kan? Beda. Coba lihat ya'malun ta'malun itu apa? Perbedaannya kan sama kan kaidahnya. Rosemnya sama kan? Yang ya'malun sanadnya sama, ya, rosemnya juga sama, ya, rosemnya ta'malun ya'malun kan sama karena titik itu dobet. Nah, itu tidak ada persoalan. Sama-sama mutawatir ya. Itu. Ya, jadi tiga pilar ini yang disebut jangkarnya Quran ya. Jadi selama ketiganya terpenuhi, qiraat sab'ah sampai asyra itu semua terpenuhi tiga ini. Tidak ada yang lewat itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang cacat ya, misalkan ada yang tidak sesuai rasam atau ada tidak sesuai kaidah, maka ini akan jatuh qiraatnya menjadi syadz. Begitu loh. Ya. Kalau wahaitsu yahtallu ruknun, ya, kalau ada yang cacat dalam satu rukun itu dari tiga pilar ini, maka bacaan Quran itu akan menjadi syadz meskipun ada di sab'ah. Kalaupun toh ada, tapi kan tidak.
Bingung? Silakan, ada komentar? Oke, Ustaz. Mungkin misal orang awam, Ustaz. Orang awam, ini tulisannya kok beda. Terus dia menyampaikan, oh ini udah tulisannya dari dulu, dari Rasulullah atau dari para sahabat itu seperti ini. Pilihannya dari Rasulullah atau dari sahabat, Ustaz. Ya, Tulisannya seperti ini. ya gini. Kalau ada orang awam yang bertanya, ya, kalau ada orang awam yang bertanya, jadi pertama dijelaskan bahwa Al-Quran itu tidak bisa otodidak. Ya, meskipun misalkan mushafnya pakai mushaf Madinah, yang ngajar tidak ngerti, itu nanti bisa salah baca loh. Khaironil wasiyah itu non-silah tidak ada. Ya, khaironil wasiyah itu banyak yang, saya punya kawan dulu ya, adik kelas waktu di UIN. Ini fakultasnya Usuluddin loh, Bang Sultan. Bang Sultan, fakultasnya Usuluddin. Jadi karena dia makanya mushaf Madinah, baca itu surat Al-Baqarah 180 ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyah. Itu kalau mushaf Indonesia mesti ada nunnya itu. In taraka khairanil wasiyah. Nah, dia baca khairal wasiyah. Saya tegur, itu salah bacaan khair. Dia bilang, enggak, mana? Oh, enggak ada nunnya katanya. Coba lihat mushaf kita. Iya, ada nunnya ya. Nah, orang Arab enggak ada masalah, kita jadi masalah. Itu maksud saya. Jadi sekali lagi bahwa mushaf-mushaf yang ada di dunia Islam tanpa kecuali semuanya punya spesifikasi. Tidak ada klaim kebenaran tunggal, tidak ada. Makanya kalau kita mengajarkan Al-Quran, metode apapun, ya kita harus bisa menjelaskan dengan mushaf itu. Harus tahu spesifikasinya. Ya. Kalau Anda menggunakan mushaf Madinah, kenali tandanya seperti ini. Kalau menggunakan mushaf Indonesia, sistemnya seperti ini. Karena masing-masing itu punya konsekuensi dan konsistensi. Ya. Konsekuensi dan konsistensi. Dan itu tidak bisa digeneralisir. Gitu ya, tidak bisa digeneralisir. Itu ya. Begitu. Jadi kembali lagi kalau ditanyakan orang awam, yang benar mana? Yang benar. Yang benar adalah kalau Anda mengaji di gurukan. Ya. Jadi kalau mau menjawab mana yang benar, ngaji di gurukan. Saya kasih statement ini. Ada ini yang dikritik, mungkin yang teman-teman Usuluddin pernah dengar nama Ignaz Goldziher ya. Ignaz Goldziher itu nulis buku namanya Madzhabut Tafsir Al-Islami. Kepada Utsman, kenapa muncul banyak qiraat? Karena mushaf Utsman tidak punya titik, tidak punya harokat. Akhirnya orang banyak salah baca. Ini tesisnya begitu, Isudin. Karena tidak ada titik, tidak ada harokat, akhirnya banyak qiraat. Macam-macam. Itu sudah banyak yang bantah. Kalau alasannya karena tidak ada titik, tidak ada harokat, harusnya qiraatnya tidak hanya 7. Tidak hanya 10, bisa 1000. Kan gitu. Yang pertama ya. Logika pertama. Kedua, ya sama seperti tadi yang kita sampaikan. Ini yang memberikan jawaban menohok adalah Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Beliau mengatakan begini. Coba perhatikan. Mashaf Utsman. Beliau langsung memutusnya di situ karena kritiknya di Mashaf Utsman. Mushaf Utsmani itu tidak dikirim lewat agen ya. Tidak dikirim pakai JNE, tidak dikirim pakai Tiki, tidak dikirim pakai itu, tetapi dikirimnya adalah menggunakan qori. Dikawal oleh qori. Artinya qori itu kan pembaca ahli kan. Menyesuaikan dengan qiraatnya tadi. Nah, kata beliau Al-Qadhi itu mengatakan bahwa pengiriman mushaf Utsmani yang dikirim dengan qori ahli Abdurrahman bin Habib As-Sulami itu ke Kufah. Kata beliau ini menunjukkan dan dalil yang argumentatif terang benderang yang menyatakan bahwa Al-Qur'an itu basicnya adalah riwayat. Gitu ya, bitalaqi wan naqli war riwayah. Itu poin pertama itu. Ya, makanya nanti sanad itu menentukan. Jadi tidak bisa kita menggunakan, misalkan ini Qur'annya sudah all in one ini. Bisa bunyi sendiri misalkan. Tidak bisa. Tetap ini basicnya harus riwayat.